Bab 4060. Orang ini agak familiar. Keduanya membawa Erikin keluar dari bunker. Lalu, lelaki tua berambut putih mengeluarkan gerobak dari tas penyimpanan dan memasukkan Erikin ke dalamnya. Kemudian dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan topeng wajah lainnya. "Maaf teman seimankin," orang tua berkata dan memasang topeng di wajah Erikin. Dengan cara ini, wajah Erikin tertutup seluruhnya oleh topeng, sehingga identitasnya tidak dapat terlihat. Selanjutnya, sepasang kakak seperguruan mengarahkan gerobak ke depan dan berjalan ke depan secara bersamaan. Keduanya berjalan dan mengobrol. "Kakak seperguruan, coba kamu lihat daftar peringkat langit. Yang pertama mendapatkan kekuatan suci adalah Erikin. Tapi kenapa dia datang ke sini? Logikanya, bukankah seharusnya dia berada di kota-kota penduduk di sini? Siapa tahu, mungkin seperti Thomas Lin, dia juga ingin pergi ke daerah ini terlebih dahulu untuk mencari kesempatan, tapi dia tidak mendapatkan apapun." Thomas Lin ada di sini, di gerobak kayu. Erikin juga sedang mendengarkan. Padahal, sejak kemunculan kedua tetua itu, Erikin sudah menjalankan raikinya dan siap menyerang kapan saja. Tapi, tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang yang baik hati. Alih-alih melakukan kejahatan, mereka berencana untuk menyelamatkan hidupnya. Sedangkan Thomas Lin, dia adalah Yuan Lin dari Istana Bintang di Yeongsu. Pantas saja, di sisi timur, dia belum pernah bertemu dengan pejuang kebanggaan nomor 1 dari Yeongsu ini. Ternyata, dia lari ke area di dalam lingkaran emas sebelumnya, tapi tanpa diduga, Dewa Bintang mempermainkan mereka. Dan kota pasir yang mereka katakan itu, seperti apa kota kuno tersebut? Erikin menemukan bahwa di peta jalan surga, area di dalam lingkaran emas tampak sama sekali berbeda dari area sekitarnya, dan dia sama sekali tidak memiliki pemahaman. Saat roda berputar, Erikin juga mengalihkan perhatiannya ke kultivasi. Raiki pulih sedikit demi sedikit, dan secara bertahap dapat menyatu. Saat ini, Erikin menjadi lebih nyaman. Pemulihan seperti ini, seperti konvergensi air. Semakin banyak Reiki yang dapat beroperasi, semakin cepat pemulihannya. Dan kakak adik seperguruan dari Sekte Singsan juga mencari-cari di padang pasir, mengambil beberapa tulang binatang iblis monster yang sudah mati, kemudian mulai berjalan kembali. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. "Kakak seperguruan, kenapa aku merasa suasana di sekitarku tidak baik?" Ketika sedang berjalan, pria tua berambut abu-abu tiba-tiba bergumam. "Apalagi, dengar, sepertinya sama sekali tidak ada suara binatang buas di sekitar. Kesunyian yang aneh, memang aneh." Pria tua berambut putih memfokuskan perhatiannya dan ekspresinya menjadi serius. Suasananya memang sedikit aneh. Badai telah sepenuhnya berlalu, dan baik monster iblis maupun ular biasa, tikus di gurun, telah mulai aktif kembali, tetapi area ini terlalu sepi. Jangan-jangan benar-benar bertemu sesuatu yang mengerikan. Kedua saudara seperguruan sama-sama menghunus pedang panjang mereka. Dan saat berikutnya, di padang pasir, di kedua sisi keduanya, kerikil tiba-tiba meledak. Dua tubuh besar muncul dari dasar gundul, meraung dan memperlihatkan tubuh besar dengan panjang lebih dari 3 meter. Iblis monster dari fase penilaian 2 kegagalan. Dua siluman beruang itu benar-benar ada cepat lari. Ketika kedua orang tua melihat dua siluman beruang yang berwarna aneh, mereka ketakutan dan langsung menjadi pucat. Keduanya adalah kultivase fase penilaian 1 penurunan. Bahkan, iblis monster 1 penurunan saja sudah sulit untuk dibunuh, apalagi iblis monster 2 kegagalan. Menurut metode yang didengar di kota pasir, keduanya melemparkan banyak biji roh dan roh senjata, lalu berbalik dan melarikan diri.
meskipun tidak tahu alasannya. Tapi, pernah mendengar orang mengatakan bahwa meskipun kedua iblis monster ini sangat kuat, mereka sedikit serakah dan spesialis dalam memakan roh senjata yang sangat aneh. Hampir dalam sekejap, keduanya menghilang tanpa jejak. Dalam kepanikan yang ekstrim, mereka tidak dapat mengingat Erikin yang terbaring di gerobak. Kedua siluman beruang juga menunjukkan kegembiraan saat melihat kedua tetua itu ketakutan. Trik ini sangat mudah digunakan, di mana mereka bisa kenyang tanpa menggunakan tangan dan tidak berbahaya. Namun, segera menyadari bahwa ada kultivator lain yang tergeletak di gerobak dan kedua iblis monster itu sedikit aneh. Mereka belum pernah menjumpai pemandangan ini sebelumnya. Mengapa kultivator ini tidak melarikan diri? Karena pertimbangan yang matang, kedua siluman beruang itu berjalan terhuyung-huyung, melihat ke bawah. Lalu, siluman beruang yang lebih besar tertegun. Adikku, orang ini sepertinya... Iya, kelihatannya tidak asing. Siluman beruang yang lebih kecil mengangguk. Plak. Beruang besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan marah dan memukul kepala adiknya. Familiar apanya? Ini adalah penolong kita. Bisa-bisanya kamu melupakannya? Oh iya, ini adalah penolong kita. Tapi mengapa dia bisa datang ke sini? Aku juga ingin bertanya pada kalian. Mengapa kalian bisa datang ke sini? Erikin menatap dua siluman beruang tanpa berkata-kata. Rambutnya halus, wajahnya ditutupi bulu putih, dan ada dua lingkaran hitam di bawah matanya, serta dua telinga bundar di kedua sisi kepala. Mata gelap memancarkan tatapan lucu pada saat ini. Sebelumnya, pernah mendengar bahwa ada kultivator fase penilaian dua kegagalan. Dirinya bahkan tidak berani menyebarkan kerohaniannya dan sudah memikirkan bagaimana menghadapinya. Akibatnya, kedua kepala bodoh ini keluar dan membuat dia pusing. Dua orang lugu yang tidak bisa berbicara dengan baik ini adalah dua binatang pemakan besi yang dia temui di gua sebelumnya. Tapi, bukankah dirinya sudah meninggalkan cukup makanan untuk mereka agar mereka tidak lari keluar? Mengapa mereka datang ke sini? Penolong, ada apa denganmu? Menyadari bahwa Erikin terbaring di mobil, tampak tidak bisa bergerak. Kedua binatang pemakan besi itu sedikit gugup dan mata mereka penuh perhatian. Sejak orang tua mereka pergi, mereka berdua belum pernah melihat siapapun yang memperlakukan mereka sebaik Erikin. Dia juga membantu mereka mengobati penyakit mereka dan memberi mereka makanan yang membuat mereka sangat terharu. Sekarang, melihat Erikin tidak bergerak, kedua binatang itu sangat khawatir. Aku baik-baik saja. Kalian berdua bawakan aku botol pil. Erikin mengendalikan Reiki untuk berputar, nyaris tidak bisa membuka tas penyimpanan. Sebuah botol pil lepas kendali dan jatuh ke tanah. Minum obat, aku mengerti. Beruang besar lebih pintar, membuka tutup botol pil dan mengeluarkan pil dewa dengan aroma obat yang kuat di dalamnya. Kemudian, dia memberikannya kepada Erikin, tetapi tangannya terlalu kuat dan dia mencubitnya dengan dua jari. Dengan keras, pil dewa pecah. Tidak apa-apa, masih ada di dalam. Melihat wajah polos beruang besar, Erikin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aduh, beruang besar dengan cepat mengeluarkan satu lagi, dan kali ini dengan aman dimasukkan ke dalam mulut Erikin. Ketika pil dewa dimasukkan, dengan bantuan pil mujarab, Erikin merasa hangat di sekujur tubuhnya dan pulih lebih cepat. Aku baik-baik saja sekarang. Kalian pergi makan dulu. Aku bisa mendengar perut kalian keroncongan. Erikin menggelengkan kepalanya. Kami akan mendengar ucapan penolong. Kedua binatang itu tersenyum bodoh, berlari ke samping dengan posisi merangkak dan mulai makan. Setelah dua binatang pemakan besi memakan benda yang ditinggalkan oleh dua tetua sekte King Sun,
Kondisi Erikin sedikit membaik dan dia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dari jauh hingga saat ini butuh lebih dari 2 jam untuk duduk sendiri, yang menunjukkan betapa parahnya luka dia sebelum jatuh. Kalian berdua belum kenyang? Melihat dua binatang memakan besi, memakan pedang spiritual terakhir, Erikin tersenyum tipis. Kali ini jauh lebih nyaman untuk melakukan sesuatu sendiri. Bersama.